Gue mau pengalaman. Katanya sih ngobrol gitu. Kali ini gue akan ngomongin tentang pemilihan gubernur DKI Jakarta di 2024. Pemerintah pusat, ya bisa bilang Presiden Jokowi, mengajukan RUU Daerah Khusus Jakarta, di mana salah satu pasalnya tentang Gubernur DKI Jakarta yang tidak dipilih oleh masyarakat dalam pilkada, tapi melalui penunjukan atau pengangkatan. Menimbulkan pro dan kontra. Kayaknya lebih banyak yang kontra ya. Gue coba flashback lah. Dia flashback. Sejarah tentang Gubernur Jakarta, tapi di akhir Orde Baru dan awal reformasi aja lah mulainya ya. Kalau panjangan karena sebelum-sebelumnya itu memang selalu dilakukan penunjukan dengan background biasanya militer. Nah, wacana dan ide pengangkatan ini kelihatannya karena ada pemindahan ibu kota negara di Kalimantan itu yang secara ide dan pelaksanaan sih gue setuju-setuju aja. Namun ketika daerah khusus ibu kota Jakarta nih ya, berganti nanti jadi daerah khusus Jakarta yang karena bukan ibu kota negara lagi, jelas ini mengundang diskusi yang cukup keras. Mungkin di para politisi dan akademisi. Ya, gue berharap juga masyarakat juga melihat ini sebagai dan bisa menyuarakan aspirasinya. Ya kalau pindah aja sebenarnya ada yang keberatan, gue pikir kalau dalam konteks ini ya pasti banyak yang keberatan. Kayak tadi gue bilang, gue coba akan flashback. Di akhir Orde Baru itu tahun menjelang akhir ya, DKI Jakarta itu dipimpin oleh Sutioso tahun 97, ditunjuk oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Soeharto berarti, mungkin lalu Kemendagri, sampai 2002. Nah, 2002 ini kan sudah masuk era demokrasi karena terjadi proses reformasi. Nah, di 2002 itu Sutioso terpilih lagi, tapi tidak melalui pengangkatan atau penunjukan, tapi melalui pemilihan di DPRD DKI Jakarta. Wakil. Nah, pada 2007 dimulailah, ini untuk Jakarta ya, pemilihan secara langsung. Sebuah era baru di DKI Jakarta, pemilihan gubernur dipilih langsung oleh masyarakat DKI Jakarta itu sendiri. Calonnya cuma ada 2 pasang waktu itu. Fauzi Bowo dan Prianto. Oh maaf, yang tadi itu Sutioso di 2002 kalau nggak salah wakilnya. Kalau nggak salah. Ntar komen aja deh kalau ada yang lebih tahu ya. Fauzi Bowo wakilnya. Nah, pasangannya cuma di 2007 ini ada 2 pasang. Ya, Fauzi Bowo dan Prianto. Nah, ada Nurul Jatun dan Dani Anwar kalau nggak salah. Di 2012 Jokowi Ahok. 2017 yang fenomenal ya sedikit banyak menciptakan dan juga memperpanjang keriuhan yang cukup keras di masyarakat. Ada 3 pasang yang terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Jadi kalau gue mencoba melihat ini semua,
Jadi nggak bisa disalahin kalau gua secara pribadi juga mungkin masyarakat umum bahkan yang lain, kalangan masyarakat lain, apa namanya, pemilihan atau penunjukan ini ya terkesan sangat kayak mengembalikan lagi ke masa lalu, ke Orde Baru pengangkatan. Walaupun ini cuman ada untuk DKI, Jakarta ya, masih ngomong DKI. Pertama, ya alasannya patut dipertanyakan. Kedua, ini harus mengundang respon dari kelompok masyarakat dan juga masyarakat secara luas. Gue sendiri menolak jika Gubernur DKI Jakarta itu dipilih. Sorry, maaf, diangkat. Ya, dipilih sih, dipilih. Dipilih oleh presiden ya, melalui menteri mungkin penunjukannya. Walaupun dengan alasan juga mempertimbangkan usulan-usulan dari DPRD. Buat gue ketika sudah dilakukan pemilihan secara langsung tapi dikembalikan ya buat gue ya mengalami kemunduran. Ya, kemunduran lah. Kenapa? Karena masyarakat nggak bisa mengontrol secara langsung. Oh ya, karena betul gubernur itu memang bawahannya presiden dan bertanggung jawab menjalankan program-program pemerintah pusat misalnya. Landasannya baik secara ke ketatanegaraan dan juga aspirasi masyarakat itu sangat tidak beralasan. Selain itu juga kalau misalnya ternyata itu ditunjuk oleh presiden, oke lah dengan mendengarkan tadi suara dari DPRD misalnya, itu fungsi DPRD-nya itu gimana ya? Mungkin ada yang ngerti, lebih ngerti dari gue, bisa komen langsung komen aja. Tapi buat gue jadi kesannya DPRD ya jadi mandul, seperti tidak berfungsi. Malah kalau gue malah lebih ekstrim lagi. Karena Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Kalau sekarang kan ini wali kota, ini kan beda sendiri nih. Wali kotanya aja kan ditunjuk karena daerah khusus ibu kota negara. Kan status itu hilang ya. Gue pikir ya wali kota bila perlu ya dipilih secara langsung oleh masyarakat. Karena statusnya tadi yang berubah. Gue pikir itu yang lebih cocok. Bila perlu ada DPRD tingkat 2. Walaupun ini juga akan menimbulkan pro dan kontra, mungkin akan menjadi kajian tersendiri ya. Tapi wacana ini gue pikir nggak ada salahnya disampaikan ke publik. Jadi nggak bisa disalahin tuh kalau ternyata kita kok mengalami mundur dan seolah-olah nih buat gue mau kembali ke zaman Orde Baru gitu. Nah, dengan situasi seperti ini kita lihat peta politiknya. Kita lihat apakah koalisi pemerintahan yang cukup besar saat ini nih di era akhir Jokowi yang di era akhir Jokowi yang menyiapkan dan mentransisikan pemerintahan baru yang akan terbentuk di 2024 kan?
apakah semua partai politik pendukung itu yang ada di barisan Jokowi mendukung undang-undang ini, rancangan undang-undang? Apakah mereka rela atau tidak? Kalau membaca kepentingan-kepentingan bersama pemerintahan pusat, bisa saja di mereka setuju. Tapi kalau ngelihat kepentingan-kepentingan lokalitas di daerah, gue nggak yakin mereka setuju.